Hai, shalom, selamat pagi. Mari kita bersama-sama pagi hari ini datang menghampiri Tuhan. Saya percaya kasih-Nya selalu baru tiap pagi. Kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang berarti bagi Tuhan. Untuk itulah mari kita memiliki kesempatan yang indah ini untuk kita bisa datang menghampiri Tuhan dengan hati kita yang lapar dan haus. Amin. Untuk itu mari kita akan nyanyikan satu pujian ini buat Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Katakan ini. Haleluya. Selidiki Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Sekali lagi mari katakan, selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Telah kulihat, amin, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Sekali lagi mari katakan sama-sama, kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh, haleluya. Mari sembah Dia, mari kita tinggikan Tuhan. Dia yang layak tuh disembah. Bawa hatimu kepadanya, haleluya. Engkau yang mengerti hati kami, Engkau yang melihat hidup kami. Bawa kami ya Tuhan semakin dekat denganmu ya Allah. Hirana takkan darahmu, Jesus, haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu, biar menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan ini. Telah kulihat, amin, kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di hidup kami, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Biar ku dapatkan mahkota, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Biar Kau mendapati hati kami yang terus setia untuk melayani Tuhan. Kami bawa kehidupan kami di hadapan-Mu.
Biar Kau terus membawa kami untuk melihat kebaikan-Mu secara sempurna. Sampai akhir hidup kami. Kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau mengikut Tuhan. Dimanapun Tuhan berada, kami mau ada di situ. Dengan hati kami yang mengasihi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa. Yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. 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 Sungguh senang sekali untuk terus menyembah Tuhan. Ya, bersama dengan Anda di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan itu bertakhta di atas pujian umatnya. Dan Tuhan pasti mengambil alih kehidupan kita. Sehingga yang namanya kekuatan yang baru, damai sejahtera, sukacita itu melimpah atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Tapi sebelumnya, saudara-saudara yang hari-hari dalam pergumulan, ya, masukkan permohonan Anda di live chat yang telah terbuka. Nanti saya di ujung akhir dari acara Kurunungan Firman-Mu ini, saya akan berdoa buat saudara. Amin. Saya percaya Tuhan akan membuat mujizat di hidup kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di Matius pasal yang ke-8. Ayat 18 sampai dengan yang ke-23. Oke. Matius pasal yang ke-8 ayat 18 sampai dengan 18 sampai 22. Oke, saya akan bacakan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilingnya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Nah, saudara, dikatakan satu saat ketika Yesus di dalam pelayanannya, ada beberapa orang yang menyatakan keinginannya untuk mengikut Tuhan. Saudara, mengikut Tuhan itu adalah bagian yang perlu kita perhatikan di hidup kita. Ya, kata mengikut Tuhan itu dalam terjemahan bahasa aslinya disebut matetes. Matetes itu artinya begini, dimanapun Tuhanku berada, aku ada di situ. Saudara, orang ini adalah orang yang mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan. Dimanapun Tuhan berada, kita ada di situ. Kemanapun Tuhan membawa kita pergi, kita ada di situ. Tapi ketika orang-orang ini datang kepada Yesus, Yesus itu memberikan beberapa hal peringatan buat mereka. Ya, yang pagi ini kita akan pelajari. Anda dan saya adalah orang yang mengikut Tuhan. Amin. Anda rindu untuk terus mengikut Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan itu sampai menyongsong kehadiran Tuhan kembali menjemput kita di gerejanya di awan-awan. Tentunya cinta akan Tuhan, mengikut Tuhan itu butuh keputusan untuk kita terus berada dalam kehendak Tuhan. Makanya pagi ini mari kita renungkan ayat-ayat ini. Ya, apa yang Tuhan mau kerjakan buat hidup kita. Maka yang pertama coba ayat yang ke-20. Ya, dikatakan begini. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Apa artinya? Saudara, mengikut Tuhan itu bicara soal gini loh. Kita meninggalkan rasa nyaman kita, apalagi bicara soal kenyamanan akan dosa. Dikatakan di sini adalah burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat. Artinya Yesus mau berkata begini kepada orang ini, bahwa mengikut Tuhan harus berani untuk meninggalkan rasa nyaman kita. Rasa nyaman dalam hal apa? Yang Yesus maksud itu adalah setiap kita ini kadang untuk mengikut Tuhan, kita itu banyak persyaratan. Dan persyaratan itu tentunya kita tidak mau persyaratan itu yang kita kerjakan itu waktu kita mengikut Tuhan, kita nggak mau dirugikan. Kita nggak mau meninggalkan sesuatu kenyamanan hidup kita. Makanya kadang dalam mengikut Tuhan kita pun punya banyak syarat. Ya,
Kita waktu dalam pergumulan doa kita, doa-doa yang kita naikkan pun kita ini punya banyak syarat. Syaratnya semua tentunya selalu kepada diri kita, keuntungan diri kita pribadi. Semua kepada kita pribadi. Nah saudara, mengikut Tuhan itu adalah bicara soal bagaimana kita ini meninggalkan rasa nyaman kita. Meninggalkan situasi hidup kita. Meninggalkan semua keinginan untuk memenuhi kedagingan kita sendiri. Lalu dirubah untuk mengikut Tuhan. Karena itu saudara, Tuhan itu mengingatkan bahwa ketika kita semua mengikut Tuhan, kita ini harus berani bertindak. Kita ini harus berani melangkah, mengalahkan siapa? Pribadi kita sendiri. Serigala punya liang untuk berlindung, lalu burung punya sarang, tetapi anak manusia nggak ada. Jadi jelas bicara soal kita mengikut Tuhan, melepaskan semua kenyamanan hidup kita, lalu digantikan sebuah keputusan untuk kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah sekarang pertanyaannya adalah rasa nyaman apa yang seringkali membuat kita tidak bisa mengikuti kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Yang pertama, rasa nyaman akan dosa kita. Dosa itu adalah sesuatu yang disenangi oleh kedagingan kita. Kata Alkitab, dosa itu enak rasanya. Bagi orang-orang yang suka tinggal dalam dosa, kehidupannya akan terus terikat di area itu. Dan keinginan dosa itu membuat kita ini lupa pada kehendak Tuhan. Sehingga waktu Tuhan kita minta kita untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, rasa nyaman untuk tinggal dalam dosa itu kayak berat gitu ditinggalkan. Betul gak saudara? Kalau saudara punya kecenderungan sesuatu yang mengikat hidupmu, dosa itu mengikat hidupmu. Sehingga ketika Tuhan tuh pingin kita ini kembali kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, kayaknya ada yang menggandoli gitu loh. Ada yang menarik kita kembali, seolah kita itu berat, kita takut kehilangan ini. Nah itu adalah rasa nyaman yang salah. Kita takut kehilangan kesenangan diri kita, menyenangkan kedagingan kita. Itu rasa nyaman kita ada pada area yang seperti itu bahaya. Lalu rasa nyaman yang kedua apa? Perasaan kita. Perasaan di mana kita ini susah melepaskan pengampunan. Tanpa sadar itu sesuatu yang nyaman kalau kita bicarakan orang. Apalagi orang yang kita benci, orang yang melukai hati kita. Rasanya itu bisa senang begitu. Senangnya itu ya tentunya perkataan yang menjelekkan, menjatuhkan dan lain sebagainya. Tanpa sadar itu membuat kita tinggal di zona nyaman yang salah. Kita terus terikat dengan perasaan kita. Padahal Tuhan itu ingin memulihkan perasaan kita. Ya, orang susah mengampuni, orang susah untuk memaafkan orang lain. Sukanya menyimpan, tanpa sadar itu jadi ruang lingkup nyaman di hati kita atau di kedagingan kita. Tuhan ingin supaya kita itu keluar dari area itu. Mengikut Yesus, saudara harus kalahkan rasa nyamanmu ya dalam hal-hal seperti itu. Ya. Rasa nyaman yang berikutnya apa? Rasa nyaman yang kita ini menjadi orang yang gagal untuk melihat potensi hidup kita. Jadi orang yang malas, jadi orang yang tidak mau berkembang. Ya, hidupnya bergantung kepada orang lain, hidupnya ingin bergantung kepada orang lain. Kalau orang lain tidak bisa memenuhi, kita mudah untuk menyalahkan mereka, menyalahkan satu persatu. Kenapa kita nggak bisa dilayani dengan baik dan lain sebagainya. Nah, kenyamanan model begini yang harus kita tinggalkan. Apalagi nyaman lalu kita melupakan satu ini, kita tidak lagi memberitakan Injil. Hidup kita itu menjadi kehidupan yang kita biarkan, gak tahu itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, ini adalah daerah-daerah rasa nyaman yang perlu kita kalahkan. Nah, kalau saudara tidak bisa mengalahkan daerah amanmu ini, susah bagi kita untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya Yesus berkata bahwa serigala itu punya liang, itu rasa amannya. Burung punya sarang, itu rasa amannya. Tapi anak manusia tidak. Hidup kita ini akan dibongkar semuanya. Ya, ada hal yang salah dibongkar, sikap hati kita yang salah dibongkar. Dan ketika itu dibongkar, kita tidak nyaman, saudara. Waktu seharusnya Anda ini tahu bahwa Anda tidak salah, tapi Anda diminta untuk tetap rendah hati. Itu tidak nyaman bagi kedaginganmu. Tapi justru itu yang Tuhan mau. Ketika Anda memutuskan untuk mengikut Tuhan, ikutlah Tuhan.
dan kalahkanlah rasa area-area nyamanmu yang membuat Anda tidak bisa lagi bertumbuh dalam Tuhan. Nah, ini waktunya. Kalau kita mau mengalami sebuah pertumbuhan rohani bersama dengan Tuhan, maka kita harus mengambil keputusan untuk mengalahkan rasa nyaman kita yang model begini. Biarkan kita mengikut Tuhan. Dimanapun Yesus berada, kita mau ada di situ. Apa yang Yesus lakukan sebagai teladan hidup kita, harus kita lakukan. Makanya itu yang akan membuat kita mengalami pertumbuhan. Saya percaya Anda dan saya adalah orang yang ingin bertumbuh bersama dengan Tuhan. Amin. Ikutilah Yesus. Kalahkan rasa nyamanmu sehingga kita ini bisa melihat sebuah pertumbuhan yang ajaib di hidup kita. Maka kita akan melihat betapa hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Jadi mengikut Tuhan harus meninggalkan kenyamanan dosa, kedagingan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua coba dikatakan di ayat yang ke-20. Sebentar. Ayat yang ke-21. Katakan ini. Seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Yang kedua muridnya berkata, Tuhan izinkan aku menguburkan ayahku. Yang kedua, apa yang membuat kita tidak pernah bisa mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena apa? Kita ini selalu punya alasan. Orang itu selalu punya alasan. Alasan itu apa? Untuk tidak sungguh-sungguh. Alasan inilah, alasan itu yang paling simpel. Kenapa gak ke gereja? Karena hujan lah, karena inilah. Selalu punya banyak alasan. Untuk kita gak bisa tegas terhadap dosa itu. Alasan demi alasan selalu kita buat. Orang ini juga begitu ketika Yesus minta, ayo ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh sebentar ya Tuhan aku kubur. Ada banyak alasan demi alasan yang selalu kita buat. Kenapa gak sungguh-sungguh, iya saya ini gak bisa ini. Saya ini gak bisa begitu. Saya ini manusia, saya ini daging penuh dengan kelemahan. Terus itu yang jadi alasan. Kalau saudara adalah orang yang penuh dengan alasan, maka kita tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Saya mau beritahu buat kita semua bahwa ada satu sikap yang itu tidak, artinya susah bagi iblis untuk mengalahkan. Apa itu? Sikap tidak pernah menyerah. Orang tidak pernah menyerah itu orang yang tidak pernah beralasan. Kalau dia gagal dia akan bangkit lagi dari situasinya. Dia tidak punya alasan, oh ya ini seperti seorang yang lumpuh 38 tahun. Ya, Tuhan itu tanya jelas maukah kamu sembuh. Tapi orang ini gak mengerti bahasanya Tuhan. Dan dia punya banyak alasan. Alasannya apa? Oh iya karena orang waktu ini kolam itu bergoncang, orang lebih dahulu mendahului aku masuk ke kolam itu. Oh ketika kolam ini bergoncang tidak ada yang bawa aku ke situ. Orang ini selalu punya banyak alasan, dan orang yang selalu punya banyak alasan itu orang itu tidak akan pernah bisa mengerti bahasanya Tuhan dalam hidupnya. Karena apa? Yang dipikirkan terus kenyamanan dosa sebenarnya. Makanya itu dia gak mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh karena banyak alasan. Saya berapa kali sering ketemu dengan orang, ayo bertobat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Dia bilang, Pak nanti Pak kalau sungguh jadi baik saya mau ke gereja dengan sungguh-sungguh. Waduh, saudara percaya dengan saya, kalau kita nunggu baik kita tidak akan pernah baik. Justru ketika Anda dalam kondisi yang tidak baik, pergilah ke gereja sungguh-sungguh. Bertobatlah sungguh-sungguh di situ. Nah dari situlah Anda akan dimampukan untuk berubah. Jangan nunggu baik, percaya selamanya Anda tidak akan pernah bisa baik. Tanpa ada sebuah hal tindakan dalam hidupmu untuk kembali kepada jalan Tuhan, tidak akan pernah bisa melihat sesuatu yang baik. Tapi kalau kita ini punya banyak alasan terus, ya nanti tunggu baik ya. Saya percaya alasanmu itu hanya cuma menutupi kenyamananmu untuk tinggal dalam dosa saja. Nah itu yang tidak boleh saudara. Jangan jadi seorang yang punya banyak alasan. Jadilah orang yang tahu persis. Tidak pernah menyerah dalam kehidupannya. Oke, orang bisa gagal, orang bisa ngalami masalah. Tapi dia tahu bahwa Tuhan akan sanggupkan hidupnya. Orang ini tidak pernah menyerah. Wah, ketika orang tidak pernah menyerah, justru orang ini akan melihat potensi ilahi dalam kehidupannya. Yang tergali dengan baik. Karena itu saudara, ketika Tuhan berbicara kepada Anda. Apalagi menyentuh hidupmu, mengingatkan Anda kepada dosa-dosa Anda. Akan apa yang Anda berbuat, jangan banyak alasan. Makanya Alkitab bilang kalau hari ini kamu mendengar perkataan Tuhan, firman Tuhan, jangan keraskan hatimu.
Orang yang punya alasan itu sebenarnya orang yang mengeraskan hatinya untuk menolak teguran Tuhan. Demi kenyamanan untuk tinggal dalam dosa. Orang ini tidak mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena selalu menemukan alasan untuk tetap menyenangi tinggal di dalam dosanya, kejahatannya. Jadi biar pagi hari ini saudara, mari kita datang dengan jujur. Coba lihat hidup Anda baik-baik. Apakah aku ini adalah orang yang terus beralasan? Sehingga hari ini aku tidak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Kalau satu saat ketika aku mengalami masalah, aku pingin Tuhan berkati. Tapi begitu Tuhan bawa saya untuk mengalami sebuah pertumbuhan secara rohani. Ketika saya harus diizinkan masuk melalui proses yang ada untuk membentuk karaktermu. Oh, selalu banyak alasan. Sehingga kita selamanya tidak pernah berbuah, tidak pernah berubah juga. Nah, ini menjadi penyakit kekristenan. Karena itu pagi hari ini ayo kita berkata, aku tidak mau banyak alasan. Ketika Tuhan mulai menegur hidupku, Tuhan memberitahukan jalan hidupku, aku mau menjadi orang yang berubah. Tidak ada pakai alasan lagi. Bukan karena itu, bukan karena ini. No. Tuhan, aku gak mau berubah karena ini. Aku gak bisa karena ini itu. No. Sudah gak ada. Datanglah kepada Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku penuh dengan kekurangan. Tapi aku mau Tuhan bentuk. Tidak ada alasan lagi untuk membela diriku, yang ada cuma sini aku bertobat. Aku mau berubah. Cuman itu yang ada. Saya percaya orang-orang seperti ini akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Karena tetaplah kuat. Ayo kita menjadi orang yang berani untuk berubah. Mengikut Tuhan dimanapun Tuhan berada. Aku mau di situ. Tanpa banyak alasan kita terus berjalan mengikut Tuhan. Kita tanggalkan semua rasa nyaman dosa. Lalu kita tidak banyak alasan. Saya percaya kita akan menemukan jalan-jalan Tuhan di hidup kita. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga jelas apa ayat yang ke-24. Ayat ke-20 berapa ya? Ayat yang ke-22 maksud saya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Yesus berkata begini, ikutlah aku, jangan banyak alasan lagi, ayo ikut aku. Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ya, yang kedua, biar orang mati mengubur orang mati, sudah kamu ikut aku. Artinya yang ketiga begini loh saudara. Apa yang membuat kita tidak bisa mengikut Tuhan? Yang ketiga adalah karena kita ini selalu dipengaruhi oleh pandangan orang lain. Makanya Yesus mengingatkan, biar orang mati ngubur orang mati, kamu gak usah ikut-ikutan. Hidup kita ini tidak boleh dipengaruhi oleh pandangan orang lain. Yang boleh mempengaruhi hidup Anda dan saya itu adalah perkataan firman Tuhan. Yang bisa mempengaruhi hidup kita adalah perkataan Tuhan, itu saja. Kalau sampai hidup kita ini disetir oleh semua pandangan dunia, pendapat dan lain sebagainya. Di dunia ini hari-hari ini semakin kaya dengan semua kata-kata bijak lah. Ya, kata-kata bijak, kalimat-kalimat yang bagus saudara. Ya, kalimat yang bagus itu hanyalah kebenaran firman Tuhan. Itu yang membuat kita tidak kompromi. Kalau kita ini menjadi orang yang cuma mendengar pandangan orang, maka hidup kita ini akan menjadi kehidupan yang disetir oleh dunia ini. Kita ini akhirnya cuma mau menyenangkan orang, bukan Tuhan. Kita ini cuma mau hidup sesuai dengan apa yang kata orang. Ya, akhirnya kita terikut arus menjadi orang yang penuh dengan tanda kutip sungkan. Orang lain begini, masa aku begitu lain sendiri, padahal Anda tahu yang begini tadi itu salah. Tapi demi diterima dalam pergaulan, ya Anda rela menurunkan standar firman Tuhan demi diterima dalam pergaulan. No. Itu bukan ciri dari anak-anak Tuhan. Tapi kalau anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang ini adalah orang yang berani berkata tidak kepada semua hal yang menentang Tuhan. Dengan semua resiko, jelas ya kita mengikut Tuhan itu kadang beresiko. Tapi saya percaya kemuliaan Tuhan yang terbit atas hidup itu jauh lebih besar. Anda akan melihat betapa Tuhan akan pulihkan hidupmu. Amin. Nah, disinilah butuh sebuah ketegasan ketika mengikut Tuhan. Aku tidak mau lagi hidup dengan pandangan dunia. Ya, kalau kamu disakiti balas. Ada orang kasih air susu balas pakai air ketubah. Kalau bisa air comberan lebih kotor lagi. Itu kata-kata dunia. Kalau kamu pacaran
Kalau nggak pegang, nggak cium, nggak tidur dengan wanita itu sebelum menikah, oh itu kurang keren. Siapa bilang, saudara? Siapa bilang? Ini pandangan-pandangan dunia yang merusak, khususnya untuk anak-anak muda ya. Waduh, merusak banyak hal. Kalau kamu tidak narkoba, kamu kurang keren. Siapa bilang, saudara? Dunia ini penuh dengan sebuah banyak nasihat, dorongan supaya kita ini membuktikan sesuatu. Padahal kita tahu itu salah. Karena itu, saudara, saya tekankan lagi. Jangan ikuti perkataan dunia. Saudara harus menjadi orang yang kuat. Amin. Mengikut Tuhan, murni. Kita sungguh-sungguh yang mempengaruhi kita itu cuma perkataan Tuhan. Yang mempengaruhi hidup kita cuma perkataan daripada Tuhan. Nah, itu yang akan membuat kita kuat. Itu yang membuat kita bisa berjalan dalam kemenangan oleh karena Tuhan. Saya percaya orang yang hari ini berani hidup benar, orang ini akan justru melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Mengikut Tuhan itu butuh sebuah keputusan. Keputusan untuk apa? Yang pertama, menanggalkan rasa nyaman, kenyamanan, dosa dan kedagingan. Itu yang harus kita tanggalkan. Lalu yang kedua apa? Mengikut Tuhan itu tidak boleh banyak alasan. Mengikut Tuhan jangan banyak alasan. Ikutlah Tuhan, sudah. Ya, ikutlah Tuhan. Jangan lagi mulai menghitung untung ruginya mengikut Tuhan. Ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, mengikut Tuhan itu tidak hidup dalam pandangan dunia. Tapi kita hidup dalam seluruh perkataan firman Tuhan. Saya percaya kalau ini menjadi sebuah gaya hidup kita. Kalau ini menjadi sebuah keputusan hidup kita untuk hidup di dalamnya. Maka saya percaya Tuhan itu pasti memberkati kita. Amin. Tuhan akan membawa kita masuk di dalam seluruh rencana Tuhan. Dan hari ini kita mendapati sebuah kenyataan bahwa kita adalah orang-orang yang mengikut Tuhan dengan setia. Hari ini Tuhan mencari hati-hati yang hancur. Yang sungguh-sungguh ingin dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan mau ketemu dengan setiap orang yang hari ini hidupnya mau berubah. Mungkin ada beberapa orang yang pagi hari ini ketika Anda mendengarkan renungan ini. Anda berkata, iya Pak Yudi itu saya. Saya satu sisi ngerti kebenaran. Satu sisi saya ke gereja. Tapi saya tidak pernah bisa meninggalkan yang namanya korupsi ini. Karena selalu saya tergoda di situ. Saya tidak bisa meninggalkan dosa percabulan atau perzinahan ini. Karena ini bagi saya susah sekali. Tanpa sadar hidup kita itu telah menaruh rasa nyamannya di situ, saudara. Hidupmu dan telah Anda taruh di dalam tempat itu. Sehingga itu terus punya tempat untuk berbicara kepada Anda. Akhirnya kita menjadi orang yang kadang baik. Kalau kita di hadirat Tuhan baik, ke gereja baik. Tapi begitu keluar gereja dosa begitu kita lakukan. Tanpa ada perlawanan sama sekali. Nah, tanpa sadar itu adalah rasa nyamanmu yang harus dikalahkan. Amin. Halo amin. Mungkin ada beberapa orang yang pagi ini Anda mengikuti kurungan firman-Mu ini. Anda berkata, iya Pak Yudi. Aku ini kok sekarang saya lihat diri saya ini kurang serius dengan Tuhan. Saya ngerti firman Tuhan. Tapi saya sering kali jatuh di area yang sama. Saya berharap renungan kita pagi hari ini masuk di hatimu. Yang pertama, berani tanggalkan semua rasa amanmu karena dosa. Lalu yang kedua, jangan banyak alasan. Mengikut Tuhan itu jangan banyak alasan karena A, B, C, D, no. Sehingga Anda menolaknya. Mengikut Tuhan itu perlu sebuah ketaatan keputusan. Saya mau ikut Tuhan. Apapun yang terjadi. Tuhan harus menjadi bagian utama dalam hidupku. Amin. Lalu yang ketiga, mengikut Tuhan itu berarti Anda tidak hidup dalam pandangan dunia. Yang mempengaruhimu adalah firman Tuhan. Yang mempengaruhi kita adalah kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kalau ini adalah menjadi bagian yang kita pegang. Hidupmu dan hidupku akan diberkati Tuhan. Kita akan mengikut Tuhan dengan hati yang mengasihi Dia. Sampai Dia nanti menjemput kita di awan-awan. Dan gereja akan sungguh-sungguh gereja yang kudus dimurnikan. Untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Amin. Ayo pagi hari ini. Kalau ada beberapa orang yang berkata, iya Pak Yudi saya ini kaki saya di dua tempat. Satu kadang rohani, kadang di tempat yang salah. Saya tidak bisa menguasai diri saya. Ayo pagi ini mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Kalau Anda adalah orangnya yang mau berkata pagi hari ini, Tuhan pulihkan saya. Saya mau dipulihkan. Saya mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh mengalami sebuah terobosan secara rohani.
Kau yang tahu hatiku, Kau yang tahu kehidupanku. Sampai akhir hidupku aku mau mengikut Tuhan. Saudara, mari bawa hati kita. Kalau hari ini Anda tahu ada orang yang terikat dengan dosa-dosa tertentu, saya mau berdoa buat Anda sebentar ini. Mari angkat tanganmu, bawa hidupmu kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Amin. Sampai akhirku menutup mata. Setia Kami mau tetap setia menanti janjimu. sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi mari katakan sampai akhir. Sampai akhir. Amin. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Biar Tuhan kau melihat tangan-tangan yang terangkat pagi ini. Orang-orang yang datang. Hari ini kami telah belajar bagaimana mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu berarti meninggalkan rasa nyaman karena dosa. Kami harus menjadi orang yang berani meninggalkan rasa nyaman karena dosa. Hal-hal yang membuat kami jauh daripada Tuhan harus kami tanggalkan. Lalu yang kedua, biar kami tidak menjadi orang yang terlalu banyak alasan sehingga kita menunda untuk taat. Terlalu banyak alasan sehingga kami tidak mau mengikut Tuhan. Kami selalu punya argumen untuk membela diri kami sendiri seolah-olah kami lebih kudus daripada Tuhan. Tuhan ampuni kami. Dan hari ini juga biar kami tidak hidup dengan pandangan orang. Kami mau hidup dengan pandangan apa yang firman Tuhan katakan. Di tengah-tengah apapun yang kami alami, kami mau tetap percaya karena kami hidup dengan bahasanya Tuhan di hidup kami. Itu yang membuat kami akan terus mengikut Tuhan dan melewati semua badai hidup kami. Itu hamba berdoa sekarang untuk setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang hari-hari ini hatinya terpaut kepada dosa tertentu, ikatan dosa. Oh, aku patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kekuatan dosa tidak akan pernah berlaku lagi pada orang-orang ini. Kami menjadi orang yang dikuduskan, dan biar pagi hari ini, sejak pagi ini kami mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya kami menjadi harta kesayangan Tuhan. Kami mau mendengar dan melakukan firman-Mu. Biar hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Karena itu hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Terimalah kekuatan hidup-Mu. Diperbarui hari ini. Biar keputusan-Mu menjadi tegas. Kamu meninggalkan semua kenyamanan dosa. Dan berlari pada panggilan ilahi. Terima di dalam nama Yesus kekuatan hidup-Mu. Terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang saya mau berdoa untuk semua pokok-pokok doa yang telah masuk. Ya, sekalipun saya tidak bisa
berdoa secara langsung buat Anda di hadapan Anda, tapi mari kita percaya hari ini. Ya, firman Allah ini menguatkan hati kita. Saya berdoa supaya setiap permohonan doa sungguh-sungguh akan dijawab oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Secara simbolis saya akan menumpangkan tangan. Apapun yang Anda alami, apapun permohonan doa kita, saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Amin. Sekarang aku berdoa untuk semua pergumulan doa yang terjadi. Oh, di dalam nama Yesus, aku berdoa untuk orang-orang yang sakit hari ini. Oh, yang sakit COVID-19. Aku berkata kepada penyakit ini, virus ini, keluar dari tubuh-tubuh ini. Dalam nama Yesus, dan biar aku memperkatakan kesembuhan terjadi sekarang. Pemulihan terjadi. Aku telah mendengar banyak orang yang mengalami kesembuhan. Dan hari ini juga setiap orang yang hari ini terbaring sakit juga segera mengalami kesembuhan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga berdoa untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Tuhan kau pulihkan supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang baru. Mereka yang hari ini omsetnya menurun, Tuhan pulihkan. Orang-orang yang dipecat dari pekerjaannya, oh Tuhan mereka boleh menemukan kembali pekerjaan yang baru. Terima sekarang mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga pasangan suami istri yang hari ini berada di ujung daripada semua komunikasi yang baik. Komunikasi mulai runtuh. Bahkan beberapa orang mulai mengambil keputusan untuk bercerai. Oh, aku berkata pagi hari ini, di dalam nama Yesus segala bentuk perceraian dibatalkan. Terima sekarang pemulihan kasih. Cinta itu kembali utuh di dalam kehidupan suami istri. Sehingga mereka mengalami pemulihan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga ya Tuhan untuk orang-orang yang stres, depresi. Karena pergumulan mereka kehilangan damai sejahtera. Hari ini aku berdoa biar damai sejahtera daripada Allah mengalir sehingga mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang terlibat hutang. Oh, aku berkata sekali dalam nama Yesus, semua hutang dapat dilunasi dengan cara Tuhan. Terima sekarang mujizat-Mu. Terima di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan Kau Allah yang mendengar semua permohonan doa hari ini pagi ini diberkati, dipulihkan. Terima kesembuhan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Boleh gak semua angkat tangannya sekarang? Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya, angkat tanganmu. Amin. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Katakan ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, amin, untuk melayani-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kami sungguh-sungguh boleh berjumpa dengan perkataan firman-Mu yang mengubahkan kami. Kami mau tetap setia mengikut Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Kau sumber kekuatan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu sekali lagi. Biar kami menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Kali jemaat mari angkat tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Yang membuat Anda tetap kuat di dalamnya. Dan biar Anda menjadi orang yang terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Maka kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Biar ini menjadi keputusan kita senantiasa di apapun semua peristiwa dalam kehidupan kita. Maka Tuhan memberkati Anda semua. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.